Oke, selamat bergabung. Saya Akbar, seorang dokter. Di sini menyajikan salah satu textbook ortopedi anatomi di dalam textbook yang berjudul Basic Science. Dalam berjudul textbook ortopedi anatomi netter ya. Dalam hal ini konkis ortopedi anatomi dalam bab Basic Science, topiknya terkait dengan gangguan metabolik tulang. Jadi ini salah satu textbook yang cukup menarik untuk kita bahas, khususnya di bab Basic Science yang mengatur tentang topik gangguan metabolik tulang. Nah, pada momen kali ini kita akan mereview bahwa beberapa penyakit gangguan metabolik yang dapat terjadi pada bagian tulang. Nah, yang pertama kita akan review yaitu hiperkalsemia. Ya, kalau hiperkalsemia sendiri suatu keadaan di mana tingginya kadar kalsium dalam darah, sedangkan kalau hipokalsemia disebabkan karena turunnya kadar kalsium dalam darah. Nah, penyebab untuk kedua penyakit ini sebenarnya relatif ya. Banyak hal yang bisa dapat penentunya. Misalnya kalau ada faktor hiperkalsemia, hal yang dapat terjadi itu misalnya pada kasus tumor misalnya pada kasus hiperkalsemia itu misalnya tumor pada kelenjar paratiroid yang dapat menyebabkan tingginya sekresi hormon PTH ya. Nah, yang misalnya pada kasus tumor hiperparatiroid ya atau kelenjar paratiroid, sebenarnya ketika terjadi tumor di situ dia akan mensekresikan PTH yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kadar kalsium dalam darah itu meningkat. Nah, kondisi gejala yang mungkin terjadi misalnya dapat berupa konstipasi, mual, nyeri abdomen, atau koma. Ini merupakan gejala-gejala sistemik sebenarnya yang dapat terjadi, tapi untuk lokal pada tulang karena aktivitas osteoklas yang cukup tinggi pada bagian penghancuran resorpsi tulang karena ingin mengambil kadar kalsiumnya dalam darah, jadi osteoklas di sini kerja banyak. Nah, dia mengambil kadar kalsiumnya, akibatnya tulang-tulang menjadi rapuh. Nah, adanya luka-luka lokal pada bagian tulang tersebut nanti akan diisi oleh sel fibroblast atau sel raksasa sehingga dapat juga menyebabkan cedera vaskular kecil sehingga terjadi akumulasi darah atau disebut hemosiderin. Nah, nanti akan membentuk massa yang disebut sebagai brown tumor ya, brown tumor. Nah, ini sebenarnya brown tumor ini bukan neoplasma sejati ya, tapi merupakan bentuk yang menyerupai tumor, tapi dia adalah hasil daripada aktivitas osteoklas yang cukup tinggi yang menyerupai tumor atau brown tumor seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya pada kasus hipokalsemia dapat atau ketika suatu keadaan kadar kalsium dalam darah itu rendah ya, dia disebabkan karena misalnya pasca tiroidektomi ya, pasca tiroidektomi di mana kelenjar kondisi ini kelenjar pasca tiroidektomi di sini nanti menyebabkan tidak adanya lagi zat yang atau hormon yang dapat menstimulasi atau maksud saya gini, pada saat pasca tiroidektomi kelenjar paratiroid itu cukup ikut terangkat ya, kelenjar paratiroid ikut terangkat sehingga kelenjar paratiroid yang berfungsi untuk menghasilkan TSH itu sudah tidak ada lagi. Akibatnya ketika kadar kalsium dalam darah rendah, di mana kelenjar ini harusnya menstimulasi TSH untuk meningkatkan kalsium, itu tidak terjadi karena sel penghasil daripada TSH-nya itu tidak ada seperti itu. Nah, pada gejala yang dapat terjadi seperti hiperrefleksia, tetania atau kram otot, tanda cefastik atau troesiau. Nah, sebenarnya kalau hiperrefleksia kan gangguan refleksi yang cukup tinggi ya, hiperrefleks. Tetania itu kram otot. Kalau cefastik itu kayak misalnya ketukan pada wajah itu untuk stimulasi daripada nervus kranial ke 7 untuk melihat aktivitas kedutan pada wajah. Nah, kalau troesiau itu adalah ketika tangan ditensi ditahan 3 menit tapi ditambah kekuatan sekitar 20 sampai 30 sistolnya. Nah, nanti
dia akan positif ketika tangan mengalami hiperflex, pergelangan tangan ini akan mengalami fleksi ya, fleksi atau hiperfleksi atau kekakuan di bagian pergelangan tangan. Itu merupakan tanda-tanda fisik di mana CA itu yang cukup rendah. Nah, kemudian pada kasus rickettsia atau osteomalacia, nah ini penting untuk membedakan ya antara perbedaan antara osteoporosis dan osteomalacia. Nah, sebenarnya untuk hal ini di sini perbedaannya. Kalau misalnya gangguan pada mineralisasi ya, gangguan pada mineralisasi itu terjadi pada osteomalacia ya. Sedangkan kalau osteoporosis gangguan massa tulang. Jadi secara kuantitatif itu osteoporosis, secara kualitatif itu osteomalacia seperti itu. Nah, jadi kalau massa tulangnya rendah itu osteoporosis, tapi kalau misalnya massa tulangnya normal tapi tidak terjadi mineralisasi atau mineralisasinya menurun itu osteomalacia seperti itu. Nah, kemudian gejalanya kalau misalnya osteoporosis itu kan karena massa tulangnya cukup rendah, itu biasa terjadi pada usia yang cukup mendekati lansia ya, misalnya pada perempuan yang cukup tinggi karena hormon estrogen yang sudah menurun. Nah, akibatnya bagian-bagian massa tulang itu akan mengalami pengeroposan. Nah, yang bagian tulang yang paling sering itu misalnya di tulang-tulang itu ada yang namanya tulang-tulang cancellous ya atau spongios yang seperti sini. Misalnya kalau di tulang panjang. Nah, itu kan dia berongga. Nah, pada kasus osteoporosis dapat terjadi fraktur di daerah tersebut seperti itu. Nah, makanya penting untuk menjaga asupan kalsium pada dewasa. Nah, sedangkan kalau osteomalacia, massa tulangnya tidak ada penurunan tapi terjadi gangguan mineralisasi. Misalnya ini dapat terjadi pada berbagai usia. Jadi kalau osteoporosis hanya dewasa mendekati lansia, kalau osteomalacia umumnya terjadi dari beberapa usia. Misalnya untuk pada anak disebut sebagai rickettsia. Ketika osteomalacia terjadi pada anak biasanya ditandai dengan kaki yang genu-varum ya atau genu-valgus ya, valgus. Ini untuk kaki O sama kaki X seperti itu. Nah, beberapa marker yang bisa kita lihat tentang kadar kalsiumnya, misalnya dapat ditinjau dari misalnya kalsium fosfat ini normal, kalau ini biasanya rendah atau normal. Nah, ini sih marker alkali fosfatase yang meningkat pada kasus osteomalacia. Nah, kemudian kalau biopsi tulang sih cukup dapat dilihat bahwa kalau dari osteoporosis sih biasanya sih jumlah tulang sih normal atau jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan untuk osteomalacia matriksnya itu tidak termineralisasi seperti itu. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya ada yang namanya scurvy ya. Scurvy itu adalah defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin C. Nah, ini penyebabnya defisiensi vitamin C karena vitamin C ini sebenarnya penting dalam menjaga kolagen ya. Menjaga kolagen. Sayangnya karena defisiensi vitamin C ini dapat mengganggu stabilisasi kolagen sehingga gejala yang dapat terjadi misalnya pada pembuluh darah dia dapat menjadi mudah berdarah, misalnya pada gusi ya, mudah berdarah. Kemudian selanjutnya bisa juga kalau misalnya pada kulit atau luka sulit sembuh ya, sulit sembuh karena vitamin C ini sebenarnya penting dalam pembentukan kolagen dan kekuatan jaringan tulang. Makanya pada kasus-kasus scurvy atau scorbut, defisiensi vitamin C penting dalam menjaga asupan vitamin C harian seperti itu. Nah, kemudian patologi penyakit selanjutnya namanya osteopetrosis ya. Nah, dimana kalau kita belajar basicnya kan ada yang namanya osteoblast ya sama osteoklas ya. Osteoklas. Nah, kalau osteoblast berfungsi dalam penyusunan tulang ya, kalau osteoklas berfungsi untuk
resorpsi tulang. Nah, pada osteopetrosis yang mengalami gangguan ini nih, osteoklas, di mana disfungsi osteoklas menyebabkan tulang yang sangat padat tetapi dia rapuh ya. Jadi tulang-tulangnya ini padat ya. Jadi yang terganggu itu osteoklasnya. Jadi pertumbuhan terus tapi tidak diimbangi dengan osteoklas sehingga tulangnya padat tetapi rapuh seperti itu. Kalau osteopetrosis disebut dengan marble bone disease. Nah, kemudian penyakit paget atau paget disease ya, sebenarnya sama, gangguannya lagi ke osteoblas dan osteoklas, yang dimana aktivitas osteoblas dan osteoklas ini sangat cepat dan tidak teratur, menghasilkan tulang woven dan lamelar yang abnormal. Nah, jadi osteoblas osteoklasnya ini cepat, tidak teratur pertumbuhannya, akhirnya bentukannya sebenarnya tulang yang jadi itu rapuh ya, karena tidak terjadi sinergitas yang sesuai antara aktivitas osteoblas sama osteoklas. Kemudian sehingga dia menghasilkan tulang yang woven dan lamelar yang abnormal. Nah, ditanda juga kadar osteokalsium yang cukup tinggi. Nah, sehingga mudah juga mengalami fraktur seperti itu. Nah, kemudian beberapa penting untuk mengatur klasifikasi fraktur. Nah, ada ya tentang mekanisme fraktur ya, dasar-dasar ya. Jadi fraktur itu ada fraktur spiral ya, kemudian jadi patahannya ini berbentuk spiral ya. Kemudian ada fraktur comminuted, jadi frakturnya jadi retakan-retakan yang banyak. Kemudian ada fraktur transversal ya, kemudian fraktur oblik seperti itu. Nanti bisa dibahas di materi fraktur yang cukup jelas, ini hanya pengantar aja. Nah, kemudian untuk klasik fraktur ada yang namanya fraktur terbuka atau Gustilo-Andersen ya, yang dimana derajat daripada fraktur terbuka itu ada dibagi berdasarkan 3 tipe menurut Gustilo-Andersen ya. Kalau tipe 1 open wound ya, luka terbuka tapi dia di bawah 1 cm dan bersih. Nah, kemudian untuk tipe 2 itu lebih dari 1 cm, referensi lain mungkin menyebut 1 sampai 10 cm ya, yang dimana di sini tidak terjadi kerusakan jaringan lunak minimal. Nah, nanti kalau tipe A dan tipe 3 ini baru terbagi, namanya 3A, 3B sama 3C ya. Ini umumnya luka robeknya lebar. Nah, kalau misalnya kalau A ini dia masih bisa untuk dilakukan primary symphytic closure, jadi masih bisa ditutup. Nah, kalau untuk B ini biasanya mengharuskan flap ya, atau mengambil bagian yang lain. Nah, kalau C ini sudah kasus yang cukup berat atau menyebabkan cedera vaskular seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas di bagian fraktur lebih lengkapnya. Nah, kemudian untuk pengantar fraktur pada anak ada yang namanya Salter-Harris ya, 1 sampai 5. Ini fraktur pada fisis ya. Jadi kalau tulang panjang kan ada yang di sini namanya fisis ya, atau bagian pertumbuhan. Nah, pada anak ini bisa mengalami patahan atau disebut Salter-Harris, tergantung daripada tipe frakturnya seperti itu. Ada yang strike derajat 1 ya, ada yang misalnya kayak gini. Ini kan kayak gini ya. Nah, kalau Salter-Harris ada tipe 1 strike, langsung patahan di atas epifisisnya jadi strike. Kemudian ada juga yang above-nya, jadi dia di atas patahannya seperti itu. Nanti akan dibahas di materi yang lebih lengkap. Yang penting kita tahu bahwa Salter-Harris itu patah pada fisisnya dan ada derajatnya nanti tergantung pola yang mengikuti. Nah, kemudian kalau fraktur Greenstick, nah kalau fraktur Greenstick itu adalah fraktur pada anak sebenarnya, yang dimana misalnya kalau ini tulang ya, nah frakturnya itu hanya sebelah daripada bagian korteksnya, jadi tidak jadi frakturnya ini salah satu sisi korteks. Nah, di sini tidak ada fraktur ya, yang fraktur di bagian sini itu namanya fraktur Greenstick ya. Nah, kemudian teres and buckle, nah ini umumnya terjadi pada anak juga, soalnya dia merupakan fraktur incomplete ya. Jadi misalnya adanya benturan pada bagian tulang pada anak yang cukup elastis sehingga terjadi taras atau buckle ya, pembengkakan pada bagian daerah yang mengalami fraktur. Umumnya pada kasus ini perlu untuk imobilisasi cukup
karena tulang masih elastis, dengan tidak perlu tata laksana yang cukup non operatif seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penyembuhan luka ya. Yang penting prinsipnya ada tahap inflamasi, repair, sama remodeling. Nah kalau fase inflamasi ini fase awal. Nah ketika terjadi fraktur ada yang namanya hematoma, sehingga sel-sel inflamasi itu akan merambat ke daerah setempat ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian perbaikan atau repair, dan nanti di sini ada yang namanya pembentukan kalus ya. Kalus ada yang namanya soft kalus ya. Ya, jadi jaringan fibrosus nanti akan membentuk soft kalus, nanti soft kalus menjadi hard hard kalus. Hard kalus ini disebut sebagai woven bone. Nah sebenarnya woven bone ini belum dia punya terbentuk tulang lunak, tapi dia punya syarat arah-arah jaringan itu masih belum sesuai dengan biomekanika tulang yang semestinya. Nanti pada fase remodeling, di mana woven bone yang tadi ini akan berubah menjadi lamellar bone. Nah inilah fase remodelingnya. Jadi itu adalah tahap penyembuhan fraktur. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Tes tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3 tes tes 1 2 3